Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wallahi, kita tahu Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan berapa banyak dosa yang kita lakukan karena bisikan-bisikan nafsu kita. Karena ambisi-ambisi yang tidak terkendalikan. Karena emosi yang tidak tertahankan. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat. Memberikan sebuah amalan doa kepadanya agar dia senantiasa berkata, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan bagiku petunjukmu agar aku bisa taat dan melaksanakan petunjukmu itu. Dan peliharalah aku dari kejahatan jiwaku. Wa na'udzubillahi min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah atas dampak-dampak buruk amal kita. Keburukan amal kita. Di mana dosa-dosa yang kita lakukan akan membuahkan suatu kenistaan dalam kehidupan kita. Dan di bulan Ramadan ini kadangkala hamba khilaf melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk amalan-amalan kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini. Dan kita melihat orang-orang yang tersesat jalannya, yang terkadang dahulunya bersama orang-orang yang beriman. Tapi di akhir hayatnya, ternyata dia jauh dari Shiratal Mustaqim. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Yang jelas, kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Semoga Allah menutup kehidupan kita dengan penutupan yang baik. Dan Ramadan kita dengan penutupan yang indah. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang ternyata sudah menutup Ramadannya. Dia sudah tutup buku. Sudah tidak lagi berpuasa. Sudah tidak lagi sholat tarawih. Banyak tindakan-tindakan yang dia lakukan yang seakan-akan Ramadan telah berakhir padahal belum berakhir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Itu adalah konsekuensi syahadat kita yang menuntut kita untuk ikhlas beramal. Dalam semua amal ibadah kita. Apa aja? Salat kita. Sedekah kita. Umrah dan haji kita. Karena Allah tidak memiliki sekutu. Yang kita dituntut untuk beribadah hanya kepadanya. Dan Allah mengatakan, وَمَا umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas. Ikhlas. Artinya tidak sembarangan ibadah. Tapi ibadah yang ikhlas.
yang murni hanya untuk Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya dan ana bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah hamba utusan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk membawa risalahnya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Beliau telah melaksanakan amanah itu. Beliau telah menyampaikan risalahnya. Beliau telah berjuang dengan perjuangan yang sebenarnya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini tepatnya hari Rabu, tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah. Subhanallah. Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Kemarin kita masih sibuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Ada yang membuat di kalendernya kalender mundur. Ramadan tinggal 20 hari. Dia silang tinggal 19 hari. Dia silang tinggal 18 hari sampai Hamin 1 Ramadan. Begitu bahagianya dia menyambut bulan Ramadan. Bulan dibukanya pintu-pintu surga. Dan Rasulullah SAW memberikan ucapan selamat kepada para sahabat dengan hadirnya bulan Ramadan. Subhanallah. Karena ini bulan yang ditunggu-tunggu. Tahu-tahu Ramadan telah pergi 18 hari. Yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah lewat. Dan yang tersisa ini, seorang mukmin seharusnya sadar bahwa yang tersisa jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Karena terus terang, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita dari umat Islam yang merasa sudah cukup puasanya. Tadi Ana sampaikan, dia udah gak puasa lagi. Dia berpikir udah selesai Ramadan. Belum. Bahkan kalau kau ingin tahu, puncak dari ibadah Ramadan, itu yang di terakhirnya. Di situ ada satu malam yang kata Allah Jalla Jalaluh, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr. Allah mengatakan bahwasanya malam kemuliaan atau malam penentuan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Allahu Akbar. Kita tahu makna berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang tetap dan bertambah. Subhanallah. Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Yang menjadi petunjuk dan sumber segala kebaikan. Itu di malam yang penuh dengan berkah. Kata Allah, inna kunna mundhirin. Kamilah yang memberi peringatan. Rasulullah SAW diutus basyiran wa nadhira. Beliau memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah katakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Jamaah, kalau Allah mensifati perkara-perkara yang diputuskan itu penuh dengan hikmah,
Ini menuntut kita, apalagi ini kita udah deket nih malam-malam Lailatul Qadar, untuk menerima apa saja yang menimpa kita. Kita itu kadangkala siap menerima takdir baik. Tapi kita tidak pandai mensyukuri takdir baik. Dan sebagian di antara kita susah menerima takdir buruk. Padahal semua urusan Allah tentukan itu sebenarnya baik. Tapi kitanya yang salah menyikapi. Musibah apapun yang menimpa kita, itu sudah ditetapkan. Dan Allah ketika mensyariatkan jihad, peperangan. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Dan berperang itu dibenci sama kalian. Nggak suka kalian dengan peperangan. Istri yang ditinggal, jadi janda dinikahin orang. Anak-anak yang jadi yatim. Kenikmatan dunia mungkin yang dia rasakan manisnya. Di waktu itu dia akan tinggalkan semuanya. Tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Bayangkan yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Bisa dibayangin. Sesuatu yang dibenci baik dan sesuatu yang dicintai buruk. Kenapa? Karena kita nggak tahu sejatinya dengan apa maksud Allah di balik itu. Tapi ingat, Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan semua urusan yang penuh dengan hikmah. Dan ini menuntut kita agar kita berlapang dada tatkala menghadapi masalah-masalah yang terjadi menghambat perjalanan kita. Mungkin di akhir Ramadan ada yang dipecat. Mungkin di akhir Ramadan ada yang keluarganya meninggal dunia. Ada yang usahanya bangkrut. Ada yang usahanya sukses. Ada banyak. Tapi kau ingat tuh Lailatul Qadar. Malam penentuan, malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, kita kalau mau berbicara Lailatul Qadar, jemaah. Kadangkala kita ini seperti orang yang memahamkan gajah kepada orang buta. Kita tahu gajah. Atau emas. Kalau ada orang buta dikasih emas di dalam rumahnya, bongkahan emas seberat umpamanya 10 kilo, itu akan pegang emas itu. Oh, ternyata emas ini padat. Kalau mungkin di situ ada yang tajam-tajam, oh ternyata emas ini bisa melukai. Karena dia nggak paham dengan emas itu. Dia belum pernah melihat emas. Sehingga di sini, tatkala kita berbicara tentang Lailatul Qadar, harus difahamkan kepada orang-orang bahwasanya kita ini diciptakan di muka bumi hanya dalam waktu sementara. Kita tidak lama. Seperti orang yang bekerja di perusahaan tahu, kau cuma kerja di perusahaan itu, kontraknya cuma 5 tahun. Tahu. Ketika dia tahu, setelah itu apa? Kau udah berhenti udah. Nggak ada kerjaan, orang nggak akan terima kau kerja. Sudah. Karena kontraknya 5 tahun, orang lain mau kerja. Tapi di dalam 5 tahun itu, engkau bisa mengumpulkan harta sepanjang hidupmu. Bayangkan jemaah. Bisa mengumpulkan harta sepanjang hidupnya. Tentu orang ini akan berusaha di waktu yang singkat itu untuk mengumpulkan harta yang bisa untuk masa pensiun dia. Dan kita lihat orang-orang pensiun sedang sibuk cari tambahan,
Dia, na'udzubillah, sebagian mendepositokan hartanya, sebagian melakukan ini itu. Karena dia untuk jaminan masa depan. Dan ada masa depan kita setelah kematian. Sesuatu yang pasti kematian itu. Jadi kalau kita berbicara Lailatul Qadar, itu untuk kehidupan yang selanjutnya. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Kalau kita bicara keutamaan Lailatul Qadar, subhanallah. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai kitab, sebagai ruh, sebagai cahaya, sebagai jalan yang lurus, sebagai pegangan umat manusia. Ini sebuah keagungan malam itu. Jadi Allah menurunkan Al-Quranul Karim di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat di negeri kita, atau di banyak negeri, orang itu sibuk dengan peringatan ini, peringatan itu. Peringatan hari ini, peringatan hari itu, peringatan macam-macam. Subhanallah. Allah menjadikan malam turunnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bukan untuk diperingati. Bukan untuk diperingati. Untuk apa? Untuk dicari. Karena banyak di antara kita ini yang sibuk dengan penampilan. Sibuk hura-hura. Ingin menunjukkan apa yang dia lakukan. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan malam main-main jemaah. Karena kita lihat di Indonesia umpamanya ada hari ibu, ada hari Pancasila umpamanya, ada hari buruh, ada hari macam-macam lah mereka. Itu semua adalah bikinan manusia. Yang bisa jadi suatu saat akan berubah. Kebijakan pemerintah berubah, pemerintahnya berubah, atau negaranya berubah. Menjadi negara baru, mungkin akan ada perang dunia keberapa nanti, sehingga negeri kita dikuasai umpamanya, dan Indonesia kalah. Sebagaimana 350 tahun kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah oleh Jepang, yang berkibar bukan merah putih, tapi bendera Belanda, bendera Jepang. Itu bisa berubah. Tapi ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dimanapun kita berada. Dimanapun kau berada. Engkau ada di Australia. Engkau ada di Amerika. Dari Australia ke Amerika. Kau ada di Afrika. Dimanapun kau. Malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Karena Allah turunkan Al-Quranul Karim hudan linnas. Petunjuk untuk umat manusia. Bukan untuk sebuah negeri. Kalau kita bicara umpamanya di Indonesia pakai undang-undang dasar. Oke, Indonesia. Berangkat ke Malaysia berbeda lagi. Berangkat ke Thailand berbeda lagi. Berangkat umpamanya ke Vietnam berbeda lagi. Naik lagi ke Jepang umpamanya berbeda. Ke Cina berbeda. Karena itu hasil karya manusia. Dengan berbedanya manusia berbeda pula aturan yang mereka bikin. Tapi Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi umat manusia. Itu bisa bayangin. Manusia yang mana? Manusia yang mana aja. Dia akan mendapatkan hidayah dalam Al-Quranul Karim. Dia akan mendapatkan keadilan dalam Al-Quranul Karim. Dia akan mendapatkan kedamaian. Dia akan mendapatkan hak-haknya. Dia akan melihat hukum yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi rasa keadilan akan dirasakan oleh orang yang baca Al-Quranul Karim. Mau bukti? Buktikan. Jangan cerita. Maka kalau kita bicara Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang diperintahkan umat manusia untuk mencari. Allah turunkan Al-Quran dan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jamaah. Berapa tahun tuh 1000 bulan? Kalau di sebuah perusahaan. Nih, kalau umpamanya pemerintah. Kan pegawai negeri dapat THR. Dapat THR tuh. Mereka nanti sampai tanggal berapa libur, umpamanya ada pengumuman. Yang diem di kantor. Dari tanggal 21 Ramadan
sampai tanggal 30 Ramadan. Nggak pulang ke rumahnya. Tidak pulang ke rumahnya. Dia akan mendapatkan THR. THR itu kan gaji ke-13. Dia akan mendapatkan gaji 1000 bulan. Jangan 1000 bulan, 100 bulan. Kalau gajinya 3 juta kali 100 berapa? 300 juta dia akan dapatkan. Hanya bermalam 10 hari. Dia dapat gaji 100 bulan. Bagaimana dengan gaji 1000 bulan? Allahu Akbar jemaah. Umur kita kerja udah pensiun tuh. 1000 bulan ini kalau dihitung matematika kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. 83 plus 4 bulan. Udah pensiun berapa lama? Tapi kau terus mendapatkan gaji. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi buat siapa? Buat siapa? Buat semuanya yang ingin mendapatkannya. Allah buka pintu surga di bulan Ramadan. Bagi yang mau masuk surga, tafadhal. Allah tutup pintu neraka. Yang mengherankan ketika ditutup pintu neraka, ada orang yang berusaha untuk masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Asy-Syaikh As-Sa'di yang mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ay tu'adil fi min fadliha alfa syahr. Ay menyamai 1000 bulan dalam keutamaannya satu malam. Bahkan lebih baik. Dia mengatakan fal amalul ladzi yaqa'u fiha. Amalan yang dilakukan di malam itu khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyatin minha. Lebih baik daripada kau ngamalkan amalan itu selama 1000 bulan. Kau sholat 1000 bulan. Terus ruku. Sholat malam selama 1000 bulan. Dan kau sholat malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kau beramal di 1000 bulan itu. Yang di 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Lalu Syekh mengatakan ini adalah sesuatu yang membuat akal itu jadi kebingungan. Bingung dia. Membuat mereka jadi terkesima. Di mana Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada umat yang lemah ini. Kita lemah jamaah ya Allah. Kita banyak dosa. Di samping umur kita yang tidak panjang. 60-70 tahun umat Rasulullah SAW umurnya. Di waktu yang pendek itu, kita lihat bagaimana perbuatan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengingatkan tentang dua orang yang masuk Islam bareng, yang satu lebih semangat beribadah, berjihad di jalan Allah, mati. Yang satunya umurnya lebih 1 tahun. Lebih panjang 1 tahun. Talha bin Ubaidillah bermimpi. Ketika dia melihat dalam mimpinya itu dia sedang di pintu surga. Lalu ada yang keluar dari pintu surga. Memanggil orang yang umurnya tambah 1 tahun. Yang tidak mati jihad. Yang tidak lebih semangat dari yang pertama. Disuruh masuk. Setelah itu baru yang kedua disuruh masuk. Kemudian datang lagi mengatakan kau belum waktunya. Ini belum waktunya mati. Maka pulang Talha bin Ubaidillah. Dan ceritalah Talha bin Ubaidillah. Sampai terdengar oleh Rasulullah SAW cerita itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Mimma ta'jabun. Apa yang menyebabkan kalian takjub dengan cerita itu? Maka mereka mengatakan. Ya Rasulullah ini nih. Orang yang mati duluan. Kok yang mati syahid. Yang lebih semangat ibadah. Kok bisa dia terakhir masuk surganya? Malahan yang gak semangat ibadahnya, yang umurnya ditambah 1 tahun dan tidak mati syahid, dia masuk duluan. Rasulullah SAW mengatakan, Alisa asya ba'dahu sanah. Bukankah orang yang kedua ini hidup setelah yang pertama mati 1 tahun? Nah, kemudian yang kedua, wa adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan Ramadan. Wasam, dan dia puasa di bulan Ramadan. Wasalla, dan dia sholat
berapa rokaat ya, berapa sujud dia lakukan sholatnya. Berapa banyak tuh. Itu hitungannya lebih mulia daripada yang umurnya pendek. Maka pantas dia masuk surga lebih dahulu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal kebajikannya. Kita bisa nambah umur dengan Lailatul Qadar. Mau cari enggak Lailatul Qadar? Ya, semua terserah, yang mau cari tafadhal, yang tidak. Berkaitan dengan beramal jamaah di malam itu. Di malam Lailatul Qadar itu. Itu bukan cuma sholat malam. Nanti kita akan bicarakan amalan-amalan yang ada di situ. Tapi yang jelas, orang itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Tapi yang ketiga tentang keutamaan Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat turun ke bumi. Dan Jibril juga turun pada malam itu. Bayangkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun tuh malaikat-malaikat Allah. Dan Jibril turun. Berapa jumlahnya? Yang menyebabkan malam itu penuh kedamaian. Dengan turunnya malaikat-malaikat Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya jumlah malaikat pada malam itu di muka bumi lebih banyak dari butiran kerikil. Dari jumlah kerikil yang ada. Makanya malam itu adalah malam yang penuh kedamaian. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Kadangkala orang itu reuni sama sahib-sahibnya. Atau dia rekreasi sama keluarganya. Untuk menghilangkan kejenuhan. Untuk mengusir kepenatan. Ya, dia boring dengan kehidupan ini. Kau kalau boring tuh cari Lailatul Qadar. Karena di malam itu malam yang penuh dengan kedamaian. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Orang begadang di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Di bulan Ramadan ternyata masih ada orang-orang yang minum minuman keras. Masih ada yang nyabu. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih yang dicari sama mereka? Cari kedamaian. Cari ketentraman. Cari ketenangan dalam kehidupan ini. Minta sama Allah. Dan itu ada di malam Lailatul Qadar. Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima khairuha au khairaha faqad hurim." Orang yang dihalangi, siapa aja yang diharamkan dari kebaikan malam itu. Dia tidak bisa meraih malam itu. Maka dia benar-benar orang yang diharamkan dari kebaikan. Terhalang dari kebaikan. Bayangkan satu malam 1000 bulan. Lalu engkau tidak berhasil mendapatkannya. Karena pada malam itu kau tidak beribadah. Pada malam itu kau sibuk melakukan dosa. Na'udzubillahi minadz-dzunub wal ma'asi. Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan hamba dari dosa-dosa hamba sebagaimana kau jauhkan timur dari barat. Waghsilna min khatayana bil ma'i wath thalji wal barad. Dan cucilah kami dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan air, dengan es, dan dengan embun. Wa naqina minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dan sucikan kami dari dosa-dosa kami sebagaimana Engkau bersihkan, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Orang yang menghidupkan malam itu diampuni dosa-dosanya. Kita sepanjang tahun berbuat dosa. Kalau kita fokus beribadah di 10 hari terakhir nih. Mencari Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahul Bukhari. Barang siapa
yang bangun sholat pada malam kemuliaan dalam keadaan iman dan mencari pahala. Artinya dia melakukan itu karena beriman sama Allah. Karena dia yakin bahwasanya yang Allah sampaikan benar. Dia yakin dengan adanya Lailatul Qadar. Maka akan diampun dan dia berharap pahala itu dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir. Karena kalau kita bicara pahala, ada pahala yang disegerakan, ada yang diakhirkan. Dan yang diakhirkan jauh lebih indah daripada yang disegerakan. Kita akan mendapatkan imbalan Lailatul Qadar itu di dunia, na'am. Kita akan rasakan. Tapi yang lebih utama adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di dunia semua akan ditinggali. Tapi yang di akhirat akan kekal dan abadi. Dan kita lihat berkaitan dengan Lailatul Qadar, Allah menurunkan surat khusus tentang keutamaan Lailatul Qadar yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Surat yang terus dibaca sampai hari kiamat. Kapan waktunya? Oke, kita udah tahu kemuliaannya. Tertarik untuk mendapatkan? Termotivasi untuk meraihnya? Ya, kita harus tahu kapan waktunya. Dan biasanya nih, di semua lomba, itu kado atau imbalan terbesar, itu adanya di terakhir. Bonus terbesar itu diraih oleh orang yang bertahan sampai garis finish. Yang dia terus berjuang dan tidak kendur semangat dan ambisinya untuk meraih, dia insya Allah sukses. Tapi kalau orang-orang yang berhenti di tengah jalan, yang tidak mau berusaha dan malas, dia mengatakan sibuk ini itu, siapa yang tidak punya kesibukan? Kalau kita bicara semua orang hidup punya kesibukan. Semuanya. Orang mati yang menyibukkan orang lain mungkin. Tapi selama kita hidup, selama hayat masih dikandung badan, kita punya kesibukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW karena cintanya kepada kita, beliau itu memberikan arahan kepada umat agar mereka mencarinya di waktu-waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah nih, Ramadan 30 malam, 30 hari. Rasulullah SAW memberikan kepada kita keringanan. Artinya, malam pertama Ramadan kau jangan cari Lailatul Qadar. Kau semangatnya di malam terakhir. Bukan berarti orang nggak puasa di awal Ramadan. Bukan berarti orang tidak membaca Quran di malam-malam awal Ramadan. Bukan berarti orang tidak sholat malam. Ya, dia melakukan semua itu. Kenapa? Karena semua yang dilakukan itu adalah pemanasan untuk meraih yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti kuda yang dilatih berlari tiap hari. Memang itu belum waktunya berlomba, belum. Tapi dilatih tiap hari dia lari. Untuk apa? Untuk ketika di laga pacu, dia sudah siap untuk menghadapinya. Maka di awal Ramadan kita puasa, sampai hari ini kita baca Quran, kita berzikir, kita sedekah. Nanti nih tinggal 2 hari lagi nih. Kata Nabi SAW, cari itu. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min. Baik, 10 hari full. 10 hari full. Tapi ada hari-hari yang diharapkan lebih besar. Di situ ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi di 10 hari ada 5 hari. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masya Allah, bayangkan sampai finish beneran. Disuruh cari sama Rasulullah SAW, jangan berhenti.
Dan Nabi SAW menjelaskan, ternyata di 5 hari yang ganjil ini ada yang lebih diharapkan. Di situ ada Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Cari kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Namun jika kalian ditimpa keletihan, capek ya kita, mungkin kita ada kerjaan yang membuat kita lelah, oke, kau boleh istirahat. Tapi kata Nabi SAW, jangan sampai kalian dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa. Artinya malam 23, 25, 27, 29. Di 10 malam yang tersisa kita diperintahkan untuk semangat jemaah. Dan ternyata sesuatu yang seharusnya menjadi pemikiran kita bersama. Orang-orang di 7 malam terakhir ya, itu malah yang sibuk mudik. Kalau kita lihat ada H-10 jarang, ada H-7, H-6, biasanya kayak gitu tuh. Itu udah mulai kepadatan orang ya pulang kampung, nggak masalah kau pulang kampung. Tapi kau tetap berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Artinya kalau di malam 21 kau tidak bisa di 7 hari terakhirnya itu yang kau semangat Pak. Malam 27, nah bisa jadi itu malam 27. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fil ashil awakhir min Ramadan. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Kau cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di 9 yang tersisa, di 7 yang tersisa, di 5 yang tersisa. Kau cari. Tapi jamaah, Lailatul Qadar ini ya tidak bisa dipastikan malam 27. Karena ada orang-orang yang hanya beribadah di malam 27 kemudian dia berhenti. Artinya 26 malam dia tidak beribadah. Di malam 27 dia datang ke masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah itu berhenti beribadah lagi. Karena dia berpikir cukup aku sudah dapat Lailatul Qadar. Siapa yang tahu kau dapat Lailatul Qadar? Malam itu malam yang penuh misteri ya. Allah memang menyembunyikannya. Allah menyembunyikan hal itu agar orang termotivasi untuk beramal. Bukan hanya beramal di waktu itu. Sebagaimana seorang yang bertobat tidak tahu apakah tobatnya diterima. Sehingga hal itu mendorong dia untuk terus bertobat. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan tentang hamba-hambanya yang beriman, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah, orang-orang yang melakukan tindakan, yang memberikan energi dia dalam amal, apa yang bisa mereka berikan dalam kondisi hati mereka terus takut, mereka khawatir karena dosa, bukan khawatir tidak diterima amalannya, khawatir yang dia lakukan selama ini ternyata sia-sia. Subhanallah. Betapa sedihnya seorang hamba. Ketika seorang bekerja umpamanya di sebuah pabrik. Ya. Orang kerja bikin gelas, bikin panci. Dia bikin. Sampai akhir dia datang ke bosnya. Ini aku sudah bikin. Tolong kasih duit. Lalu bosnya mengatakan, enggak, kau salah bikin. Hari ini bukan bikin panci, hari ini bikin gelas. Maka hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka seorang hamba perlu terus harap-harap cemas. Dia berharap kepada Allah, tapi dia perlu cemas. Takut. Jangan-jangan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ada sekitar banyak pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan sampai 40 pendapat ulama dalam penentuan malam Lailatul Qadar ini. Tapi yang sahih malam itu malam yang penuh misteri. Terus bagaimana supaya kita dapat meraih Lailatul Qadar? Kita bicara Ustadz udah di depan kita nih. Kita udah paham. Kita udah ngerti itu tentang Lailatul Qadar.
Maka ya persiapan. Semua kesuksesan yang diraih oleh orang itu, mereka meraihnya dengan persiapan. Menghadapi musuh-musuh aja sama Allah, kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka segala sesuatu dari kekuatan. Dan untuk meraih Lailatul Qadar, Masya Allah, kita perlu persiapan yang matang. Yang persiapan itu tentunya berbasiskan ilmu. Tadi kita udah tahu tuh yang harus dilakukan mamanya macam-macam di malam Lailatul Qadar, kita udah waktunya, maka persiapannya belajar. Berapa banyak orang yang meremehkan Lailatul Qadar karena nggak punya ilmunya. Padahal kalau kita lihat ya, di Jember ini kemarin ada sebuah plaza yang dibuka. Pas Ramadan dibuka kalau nggak salah. Atau sebelum Ramadan insya Allah, ketika Anda berangkat umroh kalau nggak salah waktu itu ya, Ramadan. Dibuka di bulan Ramadan, itu ramai penuh orang berbondong-bondong. Kenapa? Karena di situ ada diskon. Ramadannya ada diskon, 10 hari terakhir ada diskon dosa aja. Ada diskon orang yang, ya kalau kita bicara gerasi atau amnesti yang diterima oleh narapidana kemudian dia dibebaskan dari hukumannya. Tuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lail. Di bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang divonis bebas sama Allah. Divonis bebas dari api neraka. Ada tuh. Sehingga orang kalau tahu itu paling nggak bersemangat ya. Persiapan apa kira-kira kriteria supaya Anda dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Tadi Anda katakan ketika orang-orang dibuka plaza baru di Jember ini rame. Dan Anda dapat informasi malam itu ada 17 sepeda motor yang hilang. Motor hilang. Bisa bayangin bagaimana ramenya. Ada satu mobil yang hilang. Haibati fillah. Kalau kita melihat subhanallah. Orang-orang berburu dunia. Berlomba-lomba mencari dunia dengan segala kekuatan mereka. Mereka lakukan hal itu. Kenapa untuk akhirat kita tidak mempersiapkan diri? Niat. Karena ingat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya yang imanan wahtisaban. Yang dia melakukan hal itu karena iman kepada Allah, ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla Jalla. Kalau ternyata kita melakukan bangun malam iktikaf di masjid tanpa iman. Iktikaf di masjid, kenapa kok iktikaf? Oh enak Ustaz, rasyid iktikaf di masjid ini, ramai anak-anak ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sahib-sahib, ngobrol di sana. Kok iktikaf apaan tuh? Iktikafnya harus imanan wahtisaban. Benar-benar karena iman. Yang kedua benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian ya doa. Kita udah persiapan. Niat udah kita perbaikin. Ya kita udah beramal nih mulai awal Ramadan. Maka kita perlu berdoa. Nggak boleh putus orang berdoa. Makanya kita nih pernah nggak doa? Kalau kita bicara doa, itu jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Tentunya dengan amal dan usaha. Tapi doa adalah jalan pintas. Rasul SAW mengatakan, wal ajiz man ajiza anid doa. Dan orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Kita ini pernah nggak doa mengatakan, Allahumma rzuqnal qiyam lailatul qadar. Ya Allah, rizkikan kepada hamba supaya hamba bisa bangun Lailatul Qadar beribadah kepadamu. Bisa beramal di malam Lailatul Qadar. Doa enggak kita? Ini kita bicara bagaimana meraih Lailatul Qadar. Dan doanya orang yang puasa mustajab. Tapi ternyata kita masih jarang berdoa. Terus terang Anda melihat. Di beberapa tempat yang ada bukber ya. Buka bersama. Buka bersama nih. Ternyata waktunya dihabiskan untuk hiburan. Untuk ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal itu waktu untuk berdoa. Kembali lagi permasalahannya banyak orang yang nggak paham. Makanya kajian-kajian itu sebenarnya memberikan
pemahaman kepada umat, pencerahan. Agar mereka faham nih, ini waktunya bukan waktunya main-main. Waktunya berdoa. Waktunya seorang khusyuk. Di mana Allah Jalla Jalaluhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang dalam kondisi lalai dan tidak hadir hatinya di situ. Maka kita perlu berdoa. Berdoa enggak kita? Kalau belum berdoa masih ada waktu nih. Hari ini kita berdoa, waktu-waktu yang bagus untuk berdoa. Berdoa. Ya Allah, rizkikan kepada hamba, agar hamba bisa bangun Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban. Kalau bicara amalan, kita udah tahu tuh, Ustaz, sekarang udah paham nih tentang Lailatul Qadar, kita udah paham artinya, kita tahu waktunya, kemudian kita udah dapat trik-trik bagaimana meraihnya. Lalu apa aja yang perlu kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan tentunya. Dan Rasulullah SAW di malam 10 hari terakhir itu beliau berubah. Berubah gimana? Ya berubah hidupnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau beribadah lebih banyak, lebih semangat daripada di bulan-bulan lainnya. Selama 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah itu Ramadan spesial ibadah beliau alaihi salatu wassalam. Di bulan Ramadan beliau beribadah semangat. Dan di 10 hari terakhir semangat beliau lebih lagi. Lebih kencang lagi ibadahnya beliau. Lebih bersungguh-sungguh beliau mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan 20 hari yang udah lewat. Dan ini yang kebalik di masyarakat kita. Awal Ramadan semangat, akhir Ramadan udah kendur. Padahal kebalikannya seharusnya. Kalau kau awal Ramadan biasa-biasa aja nggak apa-apa. Kau ini sedang mulai start. Biasa-biasa aja. Tapi semakin di putaran pertama, 10 hari pertama kau biasa-biasa. 10 hari kedua udah tambah kenceng tuh. 10 hari ketiga, di putaran ketiga kau udah udah lari. Udah kenceng, udah masuk fafirru ilallah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 hari terakhir udah. Jadi kalau bicara amalan, amalan apa aja? Qiyamul lail. Bangun malam. Karena Lailatul Qadar itu berkaitan dengan malam, berarti kita malam harinya yang harus dihidupkan. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang suaminya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ana katakan bahwasanya yang paling ngerti dengan seorang suami itu istrinya. Ada suami-suami yang pura-pura baik di depan kamera. Ada suami-suami yang tampak sopan, santun ketika bersama orang banyak. Tapi tatkala dia di dalam rumah bersama istrinya ternyata tampak karakter sebenarnya. Terlihat bahwasanya dia bukan orang yang benar. Ini Aisyah menceritakan tentang suaminya, Rasulullah SAW, yang senantiasa berceramah di atas mimbar, yang senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang suaminya? Idza dakhala al-ashrul awakhiru min Ramadan. Nabi SAW kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Rahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW kalau masuk 10 hari terakhir di malam Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupin. Kita tahu bahwasanya Allah menjadikan malam itu subata. Tempat istirahat. Tempat tidur. Tapi di 10 hari terakhir beliau hidupkan malamnya. Tidak cukup beliau menghidupkan untuk diri sendiri. Wa ayqadha ahlah. Beliau bangunkan keluarganya. Istrinya dibangunin.
Salat nih. Cari Lailatul Qadar. Wajadda wa syaddal mi'zar. Beliau bersungguh-sungguh dan beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Mengencangkan ikatan sarung. Nah, apa maknanya? Di antara makna mengencangkan ikatan sarung itu menunjukkan kalau dia sedang beramal berat. Seperti orang biasanya kalau sedang ingin angkat beban ya, perutnya itu perlu ditahan, perlu diikat. Itu kinayah tentang semangat orang beramal. Makna yang kedua, tidak mengumpulin istri-istrinya. Karena kita tahu Rasul SAW ketika itikaf beliau tidak mengumpulin istri-istrinya. Maka ingat, salat malam. Berapa rakaat? Terserah. Kau mau berapa rakaat? Kau mau 11 rakaat? Fadhal. Tapi ingat, dihidupkan malamnya. Artinya 11 rakaat, menghidupkan malam itu tidak semua malam. Rasulullah SAW tidur, istirahat beliau. Tapi makna menghidupkan malamnya sebagaimana dijelaskan para ulama, artinya sebagian besar malamnya isinya beliau begadang untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi kalau mau menghidupkan malamnya, hidupkan. Dengan 11 rakaat. Berarti bacaannya agak panjang lah. Bukan yang seperti kita lihat. Di beberapa tempat masuk 10 hari terakhir, sholatnya semakin kencang. Semakin semangat sholatnya. Yang awalnya 11 rakaat umpamanya 30 menit. Masuk 10 hari terakhir 11 rakaat cuma 25 menit. Ada apa namanya? Ada tambahan waktu. Subhanallah. Ini yang terjadi. Sebagian orang malah nggak sholat ya Allah ya. Jadi kau mau sholat 11 rakaat tafadhal. Mau sholat 23 ahlan wa sahlan. Ustaz, ana mau sholat 36, silahkan. Hidupkan malammu dengan sholat. Yang kedua, baca Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau bertadarus dengan Jibril, itu setiap malam. Di bulan Ramadan, bukan di siang harinya. Maka di sini membaca Al-Quranul Karim itu lebih utama di malam hari daripada di siang hari. Kita baca Qurannya. Kemudian kalau kita bicara keutamaan membaca Al-Quranul Karim, semua udah pada tahu jamaah. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan atau ila al-Aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Siapa di antara kalian yang suka, yang ingin tiap hari berangkat ke lembah Budhan, Wadi Budhan dan Wadi Aqiq. Di situ ada pasar onta. Tempat pasar onta. Siapa di antara kalian yang ingin berangkat ke pasar onta tiap hari dan pulang itu bawa 2 onta, Masya Allah. 2 onta yang indah, ya. Onta betina yang besar, yang punuknya bagus, ya. Dia mendapatkan itu tanpa melakukan dosa, tanpa memutuskan silaturahim. Artinya halal dia dapat dengan cara yang halal, tanpa dosa, tanpa memutuskan silaturahim. Apa kata para sahabat? Faqulna ya Rasulullah nuhibbu. Kata para sahabat, ya siapa yang gak suka? Semuanya suka wahai Rasul SAW. Kita semua ingin hal itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kata beliau, afala yaghdu ahadukum. Para sahabat ketika mengatakan nuhibbu dzalik, kita suka itu, maka Nabi mengatakan kepada mereka, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath
wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Rasul SAW, kalian tuh tidaklah berangkat ke masjid, lalu kalian di situ mempelajari atau membaca satu ayat. Maka satu ayat itu lebih baik dari satu onta. 2 ayat, dia baca 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Dan dengan sejumlah ayat yang dia baca, dia akan mendapatkan setara dengan bilangan itu onta-onta. Subhanallah. Tadi kita bicara dari awal, ini butuh iman. Karena orang yang materialistis, yang dia memandang semua dengan materi, maka Nabi SAW memberikan contoh, itu lebih baik dari onta. Kau tahu onta? Kalau kita bicara di Indonesia mungkin sapi. Oh, onta lebih bagus daripada sapi. Cuma kita mungkin nggak ada onta di sini. Rasulullah SAW mencontohkan dengan onta di sana. Dapat onta, kau mau jual tuh onta, berapa pahala yang kau dapatkan. Dan onta itu akan berada nanti di timbangan dia pada hari kiamat. Memberatkan timbangan dia. Baca Qur'annya. Maka baca. Ulama salaf, Al-Aswad ibn Yazid, Qatadah bin Da'am as-Sadusi, Ibrahim an-Nakhi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, subhanallah. Imam Bukhari itu pada malam Ramadan dia sholat tarawih bersama murid-muridnya, dalam setiap rakaat membaca 20 ayat. Dan seperti itu sampai beliau menghatamkannya. Dan pada waktu sahur beliau membaca Al-Quran setengah atau sepertiga. Setengah atau sepertiga Quran. Sampai menghatamkannya pada waktu berbuka. Jadi sholat sudah baca Qurannya. Nanti sahur ditambahin tuh. Tambahin. Dan nanti ketika berbuka, beliau berusaha menghatamkannya ketika berbuka. Tiap hari beliau hatam. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwa. Subhanallah jamaah. Tinggal kita mau enggak. Tapi amalan lainnya, nah, iktikaf. Nah, yang bisa iktikaf di masjid, iktikaf. Karena insya Allah berbedalah kita beribadah di rumah dengan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang kondisi masjid kadangkala godaannya mirip dengan di rumah. Walaupun tetap di rumah lebih banyak godaannya. Salah satu godaan itu HP. Ana rasakan HP ini benar-benar menggoda. Menyita waktu kita. Ketika orang iktikaf dia bawa HP. Kalau bawa HP sekedar untuk telepon, oke, mungkin ada yang perlu di luar yang ditinggal di rumahnya, umpamanya istrinya, anaknya. Tapi dia akhirnya sibuk membaca kiriman sohib-sohibnya. Sibuk Facebook, sibuk macam-macam. Dia di rumah Allah sedang iktikaf. Dan iktikaf itu adalah memenjarakan diri di rumah Allah. Memenjarakan diri kita di rumah Allah, hati kita terus bersama Allah. Tubuhnya di rumah Allah, hatinya bersambung dengan Allah Jalla Jalaluhu, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW iktikaf 10 hari terakhir. Beliau udah diampuni dosanya masih iktikaf. Bagaimana dengan kita? Kemudian amalan yang keempat, doa. Doa yang mulia di malam Lailatul Qadar. Artinya amalan di Lailatul Qadar itu bukan hanya sholat. Ada perempuan-perempuan, Ustaz, Anda datang bulan, Ustaz. Nggak bisa berdoa. Ya kau berdoa. Dan orang itu mencari Lailatul Qadar. Mencari. Rasulullah SAW mengatakan, taharraw. Kalian berusaha tuh untuk mendapatkannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu laylatin laylatal qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu aku. Kalau aku tahu tuh malam mana Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca? Apa yang harus aku ucapkan? Bayangkan. Berarti orang itu berusaha dengan tanda-tanda Lailatul Qadar yang mungkin kita akan sampaikan. Gitu kayaknya ini Lailatul Qadar nih. Aisyah mengatakan, gimana kalau aku tahu itu Lailatul Qadar?
Aku lihat kayaknya nih Lailatul Qadar. Apa yang harus aku ucapkan? Apa kata Nabi SAW? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau cinta dengan maaf dan maafkan hamba. Ya Allah, maafkan aku. Allah jamaah. Nih, doa minta maaf sama Allah. Kita selama ini dikasih nikmat sama Allah, berbuat dosa dengan nikmat Allah. Kita dikasih nikmat sama Allah, dikasih waktu sama Allah, suruh beribadah, nggak beribadah. Dikasih mata untuk baca Quran, kita jarang baca Quran. Maka lihat, doa ternyata yang paling mulia di Lailatul Qadar minta maaf sama Allah. Dan tentunya orang yang minta maaf sama Allah, tolong dia nih memaafkan orang. Jangan dia minta maaf sama Allah, ada orang yang punya salah, dia katakan tiada maaf bagimu, ya nggak mau kenal lagi sama dia. Gimana kok Allah akan memaafkan dirimu? Sedangkan engkau ternyata tidak mengamalkan nama Allah Al-Afu. Al-Imam Nawawi berpendapat bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu, wa yustahabbu an yukthira fiha minad da'awat bi muhimmatil muslimin. Fahada syiarus salihin wa ibadillahil arifin. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam pada malam Lailatul Qadar itu. Doa apa? Doa dengan hal-hal yang besar yang berkaitan dengan umat, hal-hal yang berhubungan dengan umat, permasalahan-permasalahan umat. Doa ini adalah syiarnya orang-orang soleh dan hamba-hamba Allah yang arif billah. Artinya orang yang dekat sama Allah, orang yang soleh, itu doanya bukan untuk diri sendiri. Tapi doanya itu untuk orang banyak. Dia tidak hanya mendoakan keluarganya, tidak hanya mendoakan anaknya, tapi dia mendoakan semua umat Islam. Negeri kita didoakan nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang soleh untuk kebaikan negeri kita. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ad-du'a'u fi tilka al-lailah ahabbu ilayya minas shalah." Doa di malam itu lebih aku cintai daripada sholat. Doa di malam itu lebih aku cintai daripada sholat. Subhanallah. Kenapa Sufyan mengatakan hal itu? Mungkin berdasarkan hadis Aisyah tadi. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus aku katakan? Kau baca doa. Maka kita baca doa. Dan tetap sholat. Ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Tetap mengakhirkan sahur kita. Karena itu termasuk amalan di malam Lailatul Qadar. Kemudian zikrullah. Banyak zikir. Zikir nih amalan yang paling ringan. Tasbihmu ditambah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali? Baca 100 kali, 1000 kali. Gak apa-apa. Berapa jumlah yang ingin kau baca tidak ada batasan. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kau baca yang banyak. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kau baca hal itu. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa dan istighfar. Baca apa aja yang bisa kita amalkan pada malam itu. Sedekah pada malam itu Qadar. Naam, jangan berhenti sedekah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu orang yang beliau itu sebelum Ramadan orang yang paling dermawan. Masuk Ramadan, Masya Allah, itu puncak kedermawan beliau. Ketika beliau bertadarus dengan Jibril, Masya Allah, habis tuh. Kita bicara kedermawanan Nabi SAW, kana ajwadu. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi SAW lebih dermawan dengan kebaikan, dengan harta daripada angin yang berhembus. Apa aja dibagi. Maka kalau kita berbicara di bulan Ramadan, bulan mengeluarkan duit, kau yang punya duit lebih, lihat orang susah kasih. Lihat orang mau berbuka kasih. Ada orang mau itikaf, katakan udah makannya ana yang jamin. Sahurnya ana yang kirim. Ana nggak bisa itikaf, tapi ana mudah-mudahan bisa dapat Lailatul Qadar dengan memberikan sahur kepada orang-orang Lailatul Qadar.
Ada orang yang bisa bikin kopi, anak mau bikin kopi, anak kasih itu orang-orang yang iktikaf biar mereka bisa terus baca Al-Quranul Karim. Bisa ngaji mereka. Maka semua amal kebajikan dan orang itu pintu surganya beda-beda. Ada banyak pintu surga, ada 8. Ada yang dipanggil dari semua pintu. Abu Bakar Siddiq termasuk salah satunya dan semoga Allah memperkenankan kita. Tapi kau yang punya kelebihan harta, sedekah. Kesempatan nih, zakatnya dikeluarkan iya. Sedekahnya dikeluarkan, kau lihat ada uang lebih. Aduh, uang lebih buat apa? Aku nggak pakai nih. Aku nggak ada kepentingan macam-macam, disimpan aja. Udahlah aku simpan di rumah Allah. Lihat masjid umpamanya, aduh masjid ini kok nggak pantas buat iktikaf, aromanya kurang nyaman. Dia kirim orang untuk membersihkan karpetnya. Dia kasih parfum, bikin masjid itu jadi nyaman. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala orang-orang yang iktikaf di masjid itu. Kemudian yang terakhir, siang harinya jangan cuma tidur. Ada orang yang kerjanya cuma tidur siang harinya. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi, dia mengatakan, uhibbu, aku itu suka, aku menganjurkan agar seorang yang di 10 hari terakhir itu, semangat dia di malam harinya, itu dilanjutkan di siang harinya. Artinya habis subuh masih ada waktu untuk menanti matahari terbit. Zikir pagi sore dia lakukan. Kemudian, umpamanya di masjid ada kajian ya, dia dengarkan kajian di masjid itu. Jangan langsung tidur. Kalau dia mau baca Quran sampai matahari terbit. Dengan harapan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Dia iktikaf 10 hari. Kalau dia iktikaf 10 hari, tiap habis subuh tidur. Padahal itu kesempatan dia mendapatkan pahala umrah dan haji yang sempurna dengan sholat yang sering dikenal dengan sholat syuruk. Itu kehilangan itu dia. Maka usahakan. Dan orang yang iktikaf, mau Ustaz, anak iktikaf nggak penuh Ustaz. Anak iktikaf cuma di malam-malam ganjil. Oke, tafadhal. Tapi usahakan pulangnya jangan pas sahur. Pulangnya jangan pas sholat subuh. Pulangnya pas matahari terbit. Setelah kau. Mudah-mudahan dengan cara itu kau bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, banyak tanda-tanda yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi SAW. Dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Namun ini mungkin tidak tampak bagi manusia. Keselamatan, kesejahteraan meliputi di malamnya. Karena turunnya malaikat dan banyaknya amal kebajikan yang dilaksanakan pada malam itu. Bayangkan. Orang-orang pada itikaf, orang-orang pada sholat. Di Amerika kaum muslimin melakukan itu. Di Australia, di mana-mana mereka beribadah. Kebaikan banyak yang turun pada waktu itu. Kemudian dikatakan bahwasanya mentari di pagi harinya terbit bulat, tiada serengingi yang menyengat. Para ulama menjelaskan itu disebabkan banyaknya para malaikat yang naik sehingga sayap dan cahaya mereka menutupi sinar mentari. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan dalam kitab Ikmalul Mu'lim. Kemudian malam itu jernih, tenang, tidak dingin dan tidak panas. Namun hal ini tentunya relatif berbeda dari daerah ke daerah. Maksudnya malam itu berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Lailatul Qadar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat meraih Lailatul Qadar itu dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sulit itu jadi mudah buat Allah. Dan sesuatu yang mudah itu karena Allah yang menjadikannya mudah. Kalau tidak berat bagi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.